Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wilona Prima Yunda dalam proses pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi yang biasa kita kenal dengan iptek menjadikan jarak dan waktu di antara kita semakin sempit, atau jarak dan waktu itu semakin berpihak kepada kita. Perkembangan ilmu dan teknologi ini berpengaruh ke dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang transportasi, yang kedua bidang komunikasi, dan yang ketiga adalah bidang produksi. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi ini bagi bangsa-bangsa ASEAN ada beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Pertambahan jumlah penduduk ini tidak hanya berasal dari kelahiran saja, tapi juga berasal dari emigrasi, yaitu perpindahan penduduk ke luar negeri. Kemudian, kebutuhan transportasi semakin banyak. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka transportasi mau tidak mau juga akan semakin banyak. Yang ketiga, yaitu maraknya perdagangan manusia. Ini adalah perkembangan iptek yang berdampak negatif bagi manusia. Contohnya gimana? Misalnya, di dalam sosial media, maka orang-orang sekarang tanpa berpikir panjang mau percaya saja terhadap apapun yang terjadi di sana, sehingga perdagangan manusia mudah dilakukan. Itu dampak negatifnya, tapi dampak positifnya juga banyak, yaitu kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam bidang ekonomi, pengaruh dari perkembangan iptek yaitu pajak-pajak dengan mudah kita dapatkan, sehingga pendapatan negara semakin tinggi. Kemudian nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Jadi mata uang asing semakin banyak di tempat kita, maka nilai permintaan juga semakin meningkat. Kemudian barang-barang asing semakin mudah untuk dijangkau. Itu akibat dari perkembangan iptek, karena kita mudah untuk mendapatkan, melihat atau menyaksikan sendiri produk-produk luar negeri. Dalam bidang budaya, perkembangan iptek itu menyebabkan akulturasi budaya. Apa itu akulturasi? Ya, peleburan budaya. Contohnya, sekarang kita nggak asing lagi mendengar bahasa-bahasa Inggris. Itu akibat dari apa? Itu akibat dari perkembangan iptek terhadap budaya Indonesia. Kemudian, perubahan sistem nilai dan norma. Ada sistem nilai yang masih bisa kita gunakan, ada sistem nilai yang tidak lagi bisa kita gunakan, sehingga terjadi perubahan pada sistem nilai dan norma. Kemudian, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, yaitu menganggap bahwa kesenangan dunia adalah segala-galanya. Itu adalah efek negatifnya. Kemudian aliran-aliran pertentangan dengan budaya mudah masuk ke Indonesia atau ke negara-negara ASEAN lainnya. Itu terjadi karena kurangnya filter dari bangsa yang menerima budaya tersebut. Kemudian dalam bidang keamanan juga banyak efek-efek negatifnya, seperti kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, narkoba atau obat-obat terlarang semakin mudah didapatkan, jaringan kelompok perusuh semakin mudah diorganisir. Itu adalah efek negatif dari perkembangan iptek terhadap bidang keamanan. Oke, kita bahas tentang transportasi. Dengan perkembangan teknologi ini, maka transportasi tidak bisa kita elakkan, karena semakin banyaknya jumlah penduduk, maka transportasi juga akan semakin banyak. Akan ada efek positif dan negatifnya juga. Efek positifnya maka mendatangkan devisa negara. Tapi efek negatifnya kemacetan terjadi, ruang-ruang lahan untuk transportasi semakin sempit. Akhirnya gimana? Daerah kita semakin banyak polusi udara dan sebagainya. Kemudian teknologi komunikasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, seperti yang sudah bilang tadi, jarak dan waktu kita bisa dipersempit, seperti yang terjadi saat sekarang ini. Padahal kita sekarang berada pada posisi yang berjauhan, namun bisa berjumpa akibat dari komunikasi. Pengaruh perubahan ruang terhadap keberlangsungan ekonomi ASEAN. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke, kita bahas satu-satu ya, dampak positifnya. Sebelumnya kita udah bahas tentang MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini membuat produk-produk luar negeri dapat dengan mudah untuk kita dapatkan di dalam negeri, dan produk-produk dalam negeri kita dengan mudah untuk dijual ke luar negeri,
Sehingga nih salah satu dampak positifnya, pasar terbuka untuk produk-produk ekspor, kesempatan kerja kita mudah untuk ke luar negeri, kemudian modal-modal luar negeri bisa ditanamkan di dalam negeri, mudah berinvestasi ke negeri orang, kemudian mudah mendapatkan barang yang belum pernah kita produksi sendiri. Kemudian kegiatan pariwisata kita semakin meningkat. Itu dampak positifnya. Namun dampak negatifnya juga ada, yaitu masuknya tenaga kerja asing. Kalau kita mudah untuk ke luar negeri, berarti orang luar negeri juga mudah untuk datang ke dalam negeri. Hilangnya produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Jadi semakin banyaknya produk-produk luar negeri yang ada di dalam negeri kita, maka produk-produk dalam negeri kita kalah saing. Akhirnya gimana? Pengusaha-pengusaha mengalami gulung tikar. Kemudian terakhir, rusaknya alam karena eksploitasi berlebihan. Apa itu eksploitasi? Yaitu pengambilan atau pengurasan SDA secara berlebihan. Nah, subtopik berikutnya yaitu tentang konversi lahan. Konversi itu adalah perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau lahan pemukiman. Ini akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan kita semakin menurun. Akhirnya gimana? Awalnya kita yang menjadi penghasil padi, sehingga penghasil padi beras, sebelumnya kita hanya menggunakan padi-padi dalam negeri, tapi nggak bisa sanggup lagi kita gunakan. Makanya kita melakukan impor padi atau impor beras. Kemudian lahan pertanian di sekitar industri menyebabkan limbah-limbah pabrik semakin banyak. Kemudian konversi lahan itu menular. Maksudnya kayak gini, kalau satu lahan pertanian sudah digunakan, maka lahan-lahan pertanian lain akan berimbas. Dan akhirnya gimana? Semakin banyaklah lahan-lahan industri, lahan-lahan pertanian semakin berkurang. Dampak negatifnya, lahan pertanian semakin berkurang, para petani kehilangan mata pencarian, kemudian hilangnya ruang terbuka hijau, berkurangnya lahan resapan air. Makanya sering-sering kita dengar sekarang bangsa Indonesia sering terjadi banjir, sering terjadi longsor. Itu akibat dari apa? Akibat dari konversi lahan yang tidak bertanggung jawab. Oke, semoga anak-anak ustazah yang menjadi penerus-penerus bangsa bisa menyelesaikan masalah-masalah negara kita seperti konversi lahan, banyaknya produk-produk dalam negeri, sehingga bangsa kita bisa memanfaatkan produk-produk dalam negerinya saja. Oke, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, kerjakan semua materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.